Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rafadina dengan NIM G7012401. Saya dari kelas C. Saya adalah praktikum analisis formasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan ketiga, yaitu penetapan kadar paracetamol dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, jadi pada percobaan ini kita itu kan menggunakan sampel paracetamol. Nah, paracetamol ini dia itu memiliki indikasinya itu yaitu dia dapat meredakan nyeri ringan hingga sedang dan dapat menurunkan demam. Kemudian mekanisme kerja dari paracetamol ini dia itu menghambat biosintesis dari prostaglandin yang ada di sistem saraf pusatnya kita. Nah, kemudian dia itu juga bekerja pada hipotalamus yang ada di otaknya kita sebagai pengatur suhu. Nah, kemudian rumus molekul dari paracetamol, dia itu memiliki rumus molekul C8H9NO2 di mana di dalamnya itu terdapat cincin benzen yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil dan gugus asetaamino pada posisi para 1,4. Nah, kemudian panjang gelombang dari paracetamol ini, dia itu jika kita menggunakan pelarut asam atau basa, maka dia akan menunjukkan panjang gelombang maksimum yang khas. Contohnya, jika kita menggunakan pelarut NaOH dengan konsentrasi 0,1, itu nantinya dia akan menunjukkan panjang gelombang maksimumnya itu berada pada 257 nanometer. Kemudian dalam analisis formasi, ketika kita menentukan kadar suatu sampel menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kita harus berpegang teguh pada prinsip dari spektrofotometri UV-Vis-nya tersebut, di mana spektrofotometri UV-Vis itu memiliki prinsip kerja pada hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi itu berbanding lurus pada konsentrasi suatu zat atau suatu sampel tersebut. Kemudian, kenapa molekul dari paracetamol ini dapat menyerap sinar UV atau dapat terbaca oleh spektrofotometri UV-Vis? Karena molekul dari paracetamol ini dia itu memiliki sistem elektronik yang eksitasi elektronnya itu dapat meningkat ke energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian paracetamol ini dia itu memiliki gugus kromofor dan oksokrom, di mana yang kita tahu bahwa suatu molekul untuk dapat terbaca oleh spektrofotometri UV-Vis dia itu harus memiliki gugus kromofor dan oksokrom. Nah, gugus kromofor pada paracetamol itu ditandai dengan adanya cincin benzen atau ikatan rangkap terkonjugasi, sehingga paracetamol itu dapat menyerap sinar UV. Kemudian oksokrom pada paracetamol itu ditandai dengan adanya gugus hidroksil dan gugus asetaamino, di mana keduanya itu merupakan elektron bebas, sehingga gugus keduanya itu dapat meningkatkan intensitas cahaya yang diserap oleh gugus kromofor tadi itu. Kemudian pada transisi elektron, di mana saat sinar UV ini diserap, maka transisi elektron dari ikatan rangkap itu akan melompat ke elektron yang anti ikatan, sehingga nantinya akan terjadi transisi seperti ini. Kemudian yang keempat, mengapa pada percobaan ini kita itu menggunakan larutan blanko? Karena kenapa? Nah, larutan blanko pada pengujian kadar paracetamol ini kita gunakan sebagai pembanding. Artinya apa? Larutan blanko ini adalah larutan yang berisi komponen yang tidak memiliki zat aktifnya. Nah, jadi dia itu murni hanya pelarut seperti air. Nah, fungsi dari blanko ini dia itu untuk meniadakan serapan yang berasal dari pelarut, sehingga yang terbaca itu hanya murni dari si sampelnya atau zat aktifnya tersebut atau paracetamolnya tersebut. Nah, kemudian kenapa dilakukan di awal? Nah, jadi larutan blanko ini bertujuan sebagai zeroing, yang artinya apa? Untuk memastikan detektor itu dapat menganggap bahwa serapan atau intensitas cahaya dari pelarut ini itu memiliki 100% memiliki absorbansinya itu sama dengan 0. Jadi yang terbaca itu hanyalah si zat aktifnya tadi itu. Kemudian dalam pengujian kadar paracetamol ini kita itu menginterpretasikan hasilnya itu bahwa dia itu masuk ke dalam rentang yang sudah ditentukan pada farmakope, yaitu 95% sampai 105%. Dan bagaimana solusi jika kadar paracetamol itu keluar dari rentangnya tersebut. Nah, jadi anggaplah kita punya paracetamol 50 mg. Nah, 50 mg itu harus masuk ke dalam rentang 95% sampai 105%. Nah, jika dia
Jika dia lewat dari batas tersebut, artinya apa? Kita harus melakukan recalculate. Artinya apa? Kita harus menghitung ulang perhitungannya, dan kemudian kita harus recheck. Apakah terjadi kesalahan pada alatnya atau pada prosedur kerjanya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengulang kembali pengujian untuk memastikan apakah memang ini murni dari kesalahan yang ada di laboratorium atau di praktikum, atau murni dari kesalahan pada obatnya. Apakah obat ini sudah buruk, apakah produk ini sudah buruk atau enggak.